kita sebagai madrasah ya, utamanya kita di Madrasah Aliyah di Pulau Kecil ini, kental dengan keagamaan. Maka harapan kita itu pendidikan ini bagaimana siswa itu bisa bermanfaat di masyarakat, utamanya di bidang keagamaan. Itu dia yang ada di Pulau Kecil. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, situasi pandemi masih dalam keadaan buruk. Tidak hanya berdampak terhadap keadaan ekonomi dan sosial. Pandemi ini juga sangat berpengaruh di dunia pendidikan. Sudah 2 tahun sistem pembelajaran tidak berjalan normal. Untuk menggali lebih dalam, langsung saja kita berbincang-bincang bersama Kepala Madrasah Aliyah DDI Pulau Kecil. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang sudah memasuki tahun ajaran baru nih Pak. Sebagai Kepala Madrasah, bagaimana persiapan Bapak untuk tahun ajaran ini Pak? Seperti biasanya setiap tahun ajaran baru, persiapan kita insya Allah sudah dimulai sebelum masuk tahun ajaran baru. Jadi pas setelah terima rapor semester genap itu, kita sudah persiapkan berbagai hal, antara lain sarana dan prasarana itu sudah disiapkan. Kemudian penerimaan siswa baru atau PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Untuk tahun ini persiapan kita alhamdulillah cukup. Kemudian siswa yang kita terima untuk tahun ini, kita target sampai 30-an. Tapi alhamdulillah kita dapat sekitar 27 siswa untuk tahun ini. Oke Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah dapat keputusan dari Kementerian Agama bahwa pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan nih Pak? Ya, masalah pembelajaran itu kan sudah ada pengalaman kita 1 tahun. Dan baru-baru ini, tepatnya hari Selasa kemarin, kami ada pertemuan dengan pengawas madrasah Kabupaten Indragiri, yaitu Pak Fatur Rahman. Ya, solusi-solusi itu ada untuk kita pembelajaran seperti ini di masa pandemi. Antara lain kita bisa pakai shift, bisa juga lewat daring. Tapi kemungkinan kita daring itu agak kecil karena kondisi lingkungan kita di Pulau Kecil ini agak sulit. Yang pertama sinyalnya itu agak susah. Ada HP anak-anak itu tapi sinyal susah. Itu. Jadi kemungkinan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka tapi terbatas. Jadi ada batas-batas tertentu yang akan kita laksanakan. Dan itu sudah kami bicarakan dengan pihak pengawas. Kira-kira sampai kapan nih Pak pembelajaran akan berjalan normal kembali Pak? Kalau masalah ini kita tidak bisa putuskan karena itu keputusannya dari pihak Satgas Covid ya dan pihak pemerintah kabupaten. Karena itu kita hanya menunggu dari pihak kabupaten dan Satgas Covid ketika surat edaran yang melarang untuk pembelajaran tatap muka, maka kita tidak bisa melaksanakan itu. Tapi ketika dicabut, insya Allah kita laksanakan pembelajaran tatap muka. Oke Pak, dengan situasi seperti ini, apakah merubah kurikulum yang di jalan saat keadaan normal Pak? Ya baik, masalah kurikulum itu juga dibicarakan pada saat pertemuan dengan pengawas Pak Fatur Rahman SAGMA. Itu ada 2 kurikulum sekarang yang kita harus buat. Yang pertama, kurikulum KTSP yang normal. Dan itu akan ditandatangani di Kabid Kemenak Provinsi Riau. Kemudian ada suplemen yang COVID ya, kurikulum yang COVID itu kalau kita akan terapkan yang itu akan separuh dari jam pelajaran. Kalau seumpamanya 45 menit yang normalnya itu nanti menjadi 20 menit atau 22 menit setengah. Seperti itu. Jadi
ada kurikulum khusus yang diterapkan pada masa pandemi seperti ini. Tidak kita bisa pakai kurikulum yang normal. Makanya kita harus buat dua bentuk pembelajaran normal, kurikulum ya, kemudian pembelajaran suplemen COVID. Ya. Dengan kondisi seperti ini, apa nih Pak dampak yang sangat mempengaruhi siswa-siswi, terutama siswa-siswi di Madrasah Aliyah ini Pak? Ya, ya seperti itulah kira-kira ketika kondisi pernah kita belajar normal, kemudian belajar yang tidak normal pasti sangat berpengaruh ya terhadap siswa. Nah, makanya sekarang ini kita ambil kebijakan dan kita bicarakan dengan pengawas madrasah. Pembelajaran yang daring itu kami mulai sedikit demi sedikit kita hilangkan, kita ke tatap muka terbatas. Supaya anak-anak itu tidak bosan tinggal di rumah. Dan itu terjadi di berbagai tempat ya, masalah pembelajaran daring ini. Bukan hanya kita di sini, tapi semua mungkin sekolah-sekolah, madrasah-madrasah itu di semua provinsi itu seperti ini keadaannya. Makanya kami sebagai kepala madrasah kemarin pertemuannya itu mengambil jalan, salah satu diantaranya kita pembelajarannya itu tatap muka tapi terbatas. Mungkin separuh ya dari yang normal itu. Apa langkah yang akan Bapak ambil ke depannya nih Pak? Langkah-langkah yang akan kami tempuh, antara lain kita ajak berembuk guru-guru itu, majelis guru, agar bagaimana pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Seperti yang lalu-lalu itu kita laksanakan pembelajaran per shift. Nah untuk tahun ini kita tidak shift-shift lagi, tapi kita pakai pertemuan tatap muka tapi terbatas, dibatasi waktu ya. Sampai duhur, setelah salat berjamaah kita sudah selesai. Kemudian mengajak rembuk dengan anak-anak itu, bagaimana caranya dan apa kendala-kendala mereka. Dari kendala itu bisa kita ambil solusi bagaimana yang terbaik untuk mereka semuanya. Bagaimana dengan persiapan dari guru-guru bidang studi nih Pak? Ya, baik. Karena ini tahun ajaran baru, maka insya Allah kita akan berembuk dengan majelis guru yang lain. Kita rapat awal tahun dan kita rembukkan semua tentang proses pembelajaran di masa COVID yang bentuknya tatap muka terbatas itu. Makanya nanti hasilnya setelah kita rembuk, barulah kita bisa sampaikan seperti itu. Sebagai murid, apa yang harus kami lakukan agar tidak ketinggalan banyak pelajaran nih Pak? Ya, jadi saran kami sebagai pengelola madrasah dan majelis guru semuanya, tetaplah semangat belajar. Karena bukan hanya tatap muka itu bisa kita belajar, tetapi banyak media, banyak sumber yang bisa kita pakai untuk belajar. Antara lain, media-media sosial bisa kita pakai untuk belajar. Media internet kita bisa juga pakai belajar. Media yang lainnya juga bisa kita pakai untuk belajar. Jadi tetaplah semangat belajar. Yang penting jaga kesehatan. Ketika keluar, pakailah protokol kesehatan yang baik. Utamanya cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Jadi saran kami ya seperti itu. Nah, kalau harapan Bapak untuk pendidikan di Indonesia apa nih Pak? Ya, mungkin ya semua majelis guru, semua sekolah itu mengharapkan pendidikan ini seperti yang yang digadang-gadang oleh pemerintah ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama dengan kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kita sebagai madrasah ya, utamanya kita di Madrasah Aliyah di Pulau Kecil ini, kental dengan keagamaan. Maka harapan kita itu pendidikan ini bagaimana siswa itu bisa bermanfaat di masyarakat, utamanya di bidang keagamaan. Itu dia yang ada di itu. Oke sahabat, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Madrasah MADDI Pulau Kecil. Semoga bermanfaat dan terus dukung channel kami ya sahabat dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Untuk saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar ya sahabat. Saya Devi Aulia, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.